Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Tebing 25 meter di Trenggalek longsor menimbun rumah warga, 4 orang meninggal dunia. Pasangan suami istri di Magetan dibekuk polisi karena mencuri dan menjual motor orang tuanya. Kue bertema horor hingga lucu, karya kreatif warga di Surabaya hasilkan cuan jutaan rupiah. Diterjang hujan deras, tebing setinggi 25 meter di Desa Depok Trenggalek Sabtu malam longsor. Akibatnya rumah yang berada di kaki tebing tertimbun bebatuan dan tanah. 4 penghuni rumah tewas sementara 1 orang selamat. Material tebing setinggi 25 meter yang longsor berupa batu dan tanah ini menimpa rumah di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, Trenggalek. Saat kejadian terdapat 5 orang yang berada di dalam rumah. Petugas SAR gabungan yang mendapat laporan adanya 1 keluarga yang tertimbun material longsor segera melakukan operasi pencarian. Petugas mencari korban dengan menggali tanah di sekitar lokasi longsor. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu. Tim SAR menemukan beberapa korban tewas yakni Sarip usia 60 tahun, Welas usia 53 tahun, Rohman usia 15 tahun, dan Fajar usia 19 tahun. Sementara Wijianto usia 30 tahun dalam kondisi selamat dan mengalami beberapa luka. Kelima korban longsor merupakan 1 keluarga. Untuk korban berjumlah 5 ya Mas. Jadi yang meninggal dunia 4, yang masih hidup 1. Semuanya sudah diketemukan. Untuk proses pencarian yang hari ini tadi, yang terakhir diketemukan 2 korban atas nama Fajar dan Rohman. Kita temukan di 1 titik, tapi untuk proses evakuasinya cukup rumit karena mereka tertimpa timbunan reruntuhan rumah dan juga ada sedikit tanah yang menimbun kurang lebih 1 meteran seperti itu. Keempat korban meninggal dunia dibawa ke RSUD Dr. Sudomo Trenggalek untuk diotopsi. Sedangkan korban selamat kini tengah mendapatkan perawatan intensif. Sabtu malam tebing di Desa Depok Trenggalek longsor diduga akibat tanah di sekitarnya labil. Setelah kawasan ini diguyur hujan deras. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Trenggalek. Tepergok penjaga kebun saat mencuri buah alpukat. Seorang pria di Jember babak belur dihajar massa. Sebagai barang bukti, 1 karung alpukat curian disita polisi. Pencuri alpukat Joni Iskandar tak berdaya saat puluhan warga mengepung dan menangkap pelaku. Emosi warga tak terbendung karena pencurian seperti ini sudah berulang kali terjadi di desa mereka. Beruntung petugas Polsek Umbul Sari cepat datang ke lokasi dan langsung mengamankan pelaku dari amuk massa. Namun wajah pelaku sudah terlanjur penuh luka akibat pukulan warga. Pemilik kebun mengatakan pencurian di kebunnya sudah terjadi beberapa kali. Tak hanya buah alpukat, namun juga buah jeruk pernah menjadi sasaran pencurian. Itu yang menangkap penjaga saya. Penjaga itu saya beri informasi kalau pelaku itu biasanya ambilnya menjelang maghrib setelah hujan. Nah, kebetulan dijanggong mungkin sama penjaga saya. Sering hilang, Pak? Sering, Pak, berkali-kali, ini 10 hari 3 kali. Kemarin malam tuh banyak korban yang kesini. Korban alpukat banyak kesini petani tadi malam. Ya laporan itu. Dari hasil penyelidikan awal, polisi mengungkap pelaku merupakan residivis kasus pencurian yang sudah pernah masuk penjara.
pada saat yang bersangkutan melakukan aksinya tertangkap tangan oleh penjaga kebun sehingga kemudian diamankan oleh pemilik dan kemudian bersama warga. Berdasarkan data di kami juga merupakan residivis, kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu juga pernah terlibat melakukan tindak pidana pencurian handphone. Sebagai barang bukti, polisi menyita 1 karung buah alpukat yang diduga dicuri dari kebun. Pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Umbulsari, Jember. Petugas juga melakukan olah TKP dan memintai keterangan pemilik kebun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Jember. Pasangan suami istri di Magetan dibekuk polisi karena kompak mencuri motor. Ironisnya, kedua pelaku yang baru menikah membawa kabur motor milik orang tuanya sendiri. Pasangan suami istri tersebut dibekuk aparat Satreskrim Polres Magetan di rumah kontrakannya, Desa Tambak Agung, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Polisi yang beberapa hari memburu pelaku langsung berhenti dan turun dari mobil ketika melihat IRS 23 tahun duduk santai di teras rumah. Sementara petugas lain membekuk RA 27 tahun istri IRS saat masih tidur di kamar. Kedua pelaku dibekuk karena mencuri motor milik Eva, 42 tahun, ibu kandung IRS. Peristiwa bermula saat korban yang berada di dalam kamar mendengar suara motornya dinyalakan dan keluar rumah. Saat dicek, motor sudah hilang bersama anak dan menantunya. Karena gregetan, korban melaporkan pencurian tersebut kepada pihak berwajib. Kepada polisi, tersangka mengaku nekat mencuri motor ibunya karena himpitan ekonomi. Motor itu kemudian dijual dengan harga 4,5 juta rupiah. Waktu itu saya di dalam kamar di belakang, terus saya dengar suara motor saya karena saya hafal kok motor saya keluar, padahal kunci saya pegang. Tapi kok motor saya bisa jalan, terus saya keluar ternyata motor saya sudah nggak ada. Gitu. Terus tahunya kalau ibu yang ngambil itu anak ibu gimana? Karena mereka berdua tidak ada di rumah. Pakai kunci apa Bu? Ganda? Pakai kunci serepnya. Mengambil kendaraan dari punyanya keluarga Mas ya. Jadi yang melaporkan ibu sendiri gitu? Iya, yang melaporkan ibunya sendiri. Yang pelaku ini suami istri. Yang anak kandungnya itu adalah yang laki-laki. Tertangkap di mana kemudian? Untuk tertangkapnya di Mojokerto. Barang bukti yang diamankan kemudian? Yang barang bukti diamankan 1 unit kendaraan, roda 2, terus ada surat-suratnya dan juga helm. Kini alih-alih memperbaiki nasib atau bulan madu, pasangan suami istri yang baru menikah tersebut harus merasakan pengapnya jeruji tahanan polisi dan terancam 9 tahun penjara. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Kreativitas dalam dunia kuliner terus berkembang. Tak hanya soal rasa, kini tampilan kue juga menjadi daya tarik tersendiri. Di Surabaya, seorang pembuat kue rumahan menghadirkan kreasi bertema unik, mulai dari yang menyeramkan hingga menggemaskan. Seperti apa bentuknya? Berikut liputannya. Inilah deretan kue bertema unik buatan industri rumahan di Surabaya. Sekilas tampilannya menyerupai properti film. Ada yang berbentuk jari, mata, hingga karakter lucu. Tapi jangan salah, semuanya terbuat dari bahan kue yang lezat dan aman dikonsumsi. Adonan dasarnya menggunakan spikul lembut khas Surabaya, dilapisi coklat cair, lalu dibentuk menggunakan fondan sesuai permintaan pelanggan. Pewarna yang digunakan pun sepenuhnya pewarna makanan. Kue seperti ini tak hanya dipesan untuk perayaan tertentu, tapi juga untuk pesta ulang tahun, acara komunitas,
hingga keperluan konten media sosial. Semua warna dan hiasan menggunakan bahan yang aman dikonsumsi. Selain itu, setiap detail dikerjakan dengan teliti hingga menghasilkan karya yang memukau. Menurut Stefani, ide pembuat kue tematik ini berawal dari pesanan temannya. Kemudian banyak yang suka, sehingga ia mulai membuka usaha dan serius menekuni bisnis kue karakternya. Dari apa ini? Bahannya dari kue khas Surabaya, spiku. Spiku khasnya Surabaya, jadi nanti tangannya itu dipotong, dalamnya itu spiku. Semua bahan bisa dimakan berarti? Bisa dimakan. Pada momen Halloween ini berapa pesanan, C? Untuk sekitar 20-an untuk yang momen Halloween ini. Rata-rata kreasi ini, C? Iya, kreasinya seperti ini. Kreasi kue tematiknya dijual seharga Rp200.000. Namun tergantung ukuran dan tingkat kerumitan pesanan yang diinginkan oleh pelanggan. Semakin besar ukuran kue dan rumit, tentu harganya pun menyesuaikan. Stefani menerima puluhan pesanan setiap bulan. Dari dapur kecilnya, ia membuktikan bahwa kreativitas dan ketekunan bisa membuka peluang menghasilkan cuan. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Adrianto memimpin panen raya jagung di Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Tanaman jagung yang dipanen ini berada dalam 10 hektare lahan yang sebelumnya tidak produktif. Lahan seluas 10 hektar ini mulai ditanami jagung pada bulan Juni 2025 lalu. Dari luas lahan pertanian tersebut dapat dihasilkan lebih dari 45 ton jagung untuk mendukung program ketahanan pangan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Hasil panen jagung akan diserahkan ke Bulog Sidoarjo untuk dijual dan hasilnya akan kembali ke masyarakat sekitar. Menteri IMIPAS Agus Indrianto mengatakan ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang awalnya ditarget 4 tahun. Namun kini bisa tercapai hanya dalam waktu 1 tahun. Lahan 10 hektar yang digunakan menanam jagung ini sebelumnya tidak produktif. Pemanfaatan lahan untuk ketahanan pangan ini merupakan hasil kerjasama kantor imigrasi Surabaya dan Polresta Sidoarjo. Selain tanaman, aneka program ketahanan pangan juga sudah dilakukan di lingkungan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan misalnya, telah dilakukan program ketahanan pangan berupa usaha perikanan, peternakan, hingga pertanian. Yang penting adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa memberikan kontribusi, walaupun itu kecil, dimulai dari keluarga, kemudian sudah bisa naik ke lingkungan, ke kecamatan, ke kabupaten, sampai ke Indonesia, akhirnya menjadi hasil nasional yang merupakan bagian daripada kontribusi daripada seluruh warga termasuk di dalamnya ada aparat pemerintah daerah. Tak hanya itu saja, dalam kegiatan ini kantor imigrasi Surabaya juga menyerahkan bantuan kepada para petani berupa pupuk, alat penyemprot hingga traktor tangan. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.